Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Pegayaman, kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Teras UMKM. Nah, sahabat budaya, kali ini di acara Teras UMKM kita akan membahas terkait dengan tetap berkarya di rumah, perjalanan mantan karyawan menjadi pelaku UMKM. Kira-kira pembahasan kita seperti apa sahabat budaya? Baik, di studio sudah hadir dengan narasumber kita. Beliau adalah owner kebab Nusantara Daging dan Pisang Makassar. Ada Kak Asmiati Abu Bakar. Iya, daripada kita penasaran, langsung saja kita menyapa beliau. Ya, Kak Asmiati, assalamualaikum. Halo Kak, waalaikumsalam. Iya, ini kayak saya kenal ya Kak Asmi. Familiar Kak ya? Familiar banget. Tiap bulan kita ketemu di suatu tempat yang udah ditentukan. Iya. Sama satu komunitas kita. Masya ya. Allah. Masya Allah. Gimana kabar hari ini Kak Asmi? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, jadi wah tak disangka kita ketemu ya Kak Asmiati. Iya. Yang tiap bulannya kita menyapa, ya ayo kapan ini kita sama-sama ini. Akhirnya ya kita Iya. sama-sama sini. Ini berkat ini Kak Rido ya. Iya Masya Allah, Ridho Challenge. Rido the best. Challenge, the best memang Kak Rido. Masya Allah. Oke, sekali lagi kita membahas terkait dengan tetap berkarya di rumah, perjalanan mantan karyawan menjadi pelaku UMKM. Dan kita juga siaran langsung melalui Facebook maupun YouTube di Pro 4 RRI Makassar selain di 92,5 FM dan aplikasi RRI Digital. Oke, Kak Asmi, Iya. kita langsung saja ya pembahasan kita. Nah, ya, sesuai dengan topik kita nih, bisa ceritakan bagaimana perjalanan tak dari seorang karyawan hingga akhirnya memutuskan menjadi pelaku UMKM nih, Kak Asmi. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Ini luar biasa sekali. Jadi sebelum saya memutuskan untuk bikin usaha kebab Nusantara ini, sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Ya lumayan deh, Iya. 13 tahun. Iya, dan memutuskan untuk resign itu bukan hal yang mudah. Asli pasti banyak ini dipikirkan ya Kak ya. Betul, kurang lebih 1 tahun loh Kak. Iya. Dipikirkan, Iya, dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Resign enggak ya? Iya, galau tak Mi? Iya, betul. Kenapa mesti harus kita resign kah? Nah, tidak bukan karena anak kesian, terbatas antar jemput anak Oh, iya, sekolah. Jadi ya mau tidak mau namanya seorang ibu harus memilih. Nah, terus suami juga dukung ya sudahlah saya memutuskan untuk resign di saat itu dan berpikir maka apa yang harus saya lakukan supaya tetap Kak bisa berpenghasilan seperti waktu kok bekerja. Iya, berarti setelah memutuskan ya, berarti fokus Mi pada usaha ta ini. Belum, masih nganggur sebulan. Masih nganggur sebulan. Jadi sebulannya bikin apa gitu sebulannya itu Kak? Menuju gila ya. Menuju gila, Iya. ya. Yang biasanya kita terima gaji setiap bulan itu m-banking bunyi ya Iya, kan? benar. Per tanggal 1. Nah ini aneh, tidak ada yang Tidak ada bunyi-bunyi. yang bunyi-bunyi. Meskipun ada gaji dari suami, tapi kalau kita punya penghasilan sendiri tuh Beda, rasanya berbeda. Masya Iya, Allah. betul. Apa perbedaannya? Ada manis-manisnya? Nah banyak sekali manis-manisnya. Banyak sekali manis-manisnya. Sedekah di luar lebih banyak itu aman lah. Aman ya? Iya. Iya, oke lah, sip. Jadi bagaimana perasaan tak saat pertama kali beralih dari dunia kerja ke dunia usaha? Nah itu dia. Jadi saya memutuskan untuk resign dari kantor itu di Iya. Desember 2021. Masuk di 2022 di awal Januari itu. Iya. Saya tidak punya kegiatan sama sekali selain antar jemput anak sekolah. Iya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya ini Di supaya kebiasaanku terima gaji setiap bulan itu tetap saya bisa dapatkan meskipun hanya di rumah saja.
Saya beranikan diri untuk coba try and error ini bikin usaha kebab. Dimulai bulan Februari. Oh, Februari. Ya. Jadi seperti itu Februari. Kira-kira mengapa sih memilih bisnis kuliner khususnya kebab Nusantara, daging dan pisang, Kak? Itu karena hobiku sama anak-anak dan juga suami yang setiap weekend dimanapun kita berada selalu pulangnya tuh singgah beli kebab. Jadi seperti Jadi itu. dari situ juga muncul ide, suami yang kasih saran kenapa tidak kita coba juga bikin usaha. Namanya juga pemula, ndak apa-apa Ji kita ini apa namanya sambil belajar sambil merintis juga ini usaha. Jadi saya coba-coba untuk beranikan diri bikin ini usaha. Nah, selain dari produk tak sendiri ini Kak, kebab yang paling digemari di Makassar itu di mana? Sehingga kenapa harus jatuh cinta dengan untuk usaha kebab? Ya, jadi untuk saat ini toko kita masih satu dan varian yang paling bestseller itu yang paling banyak pembelinya itu varian asin di kebab daging dan yang varian manisnya itu darcoko. Oke, seperti itu. Nah, lagi-lagi nih pertanyaan terkait dengan produknya Kakak gitu ya. Sejak kapan sih mendiri usaha kebab daging ini dan pisang itu bersamaannya? Iya. Oke. Sambung tapi beda rasa karena belum ada varian manis di Makassar saat itu. Yang familiar itu kan yang asin saja, yang daging. Daging. Jadi kita bikin inovasi bagaimana caranya biar kebab Nusantara ini beda dari yang lain. Ya kita kombetkan itu kebab Nusantara daging dan pisang. Oke. Gitu. Jadi kita mulainya di Februari 2022. 2022. Jadi kurang lebih 2022, 23, 24, 25, 26. Kurang lebih 4 tahun ya. Itu selama 4 tahun ada naik turun gak itu pembelinya atau kayak normal-normal Ji atau kayak gimana itu Kak? Pasti Kak. Pasti ya? Iya pasti, namanya usaha itu Naik tidak turun, ada tidak ada semuanya yang jalan semulus jalan tol. Saya kira semulus wajah Iya. Jadi ya itu bagaimana caranya kita punya usaha supaya bisa umur panjang, apapun kendalanya harus kita tetap jalan. Harus tetap jalan ya. Maju terus pantang mundur. Betul. Jadi walaupun yang saya dengar katanya kalau walaupun usaha jatuh itu tetap bertahan gitu ya. Tapi kan biasa kita lihat tuh Kak ya di pelaku UMKM di luar sana. Kalau sudah jatuh tidak ada pembelinya, mundur patah semangat Nah, itu mungkin perannya dukungan keluarga sangat penting di saat hektik seperti itu. Oh, jadi ini pentingnya peran keluarga ya, Betul. terutama suami mungkin ya Kak ya. Betul sekali Kak. Masya Allah, kita beri aplaus dulu untuk suaminya, Pak Rahman. Terima kasih Pak Rahman. Memang tahu, mudah-mudahan Pak Rahman sehat walafiat, banyak rezekinya ya. Amin. Ya, karena ini yang namanya kalau kita mendukung istri itu pasti kan rezeki itu pasti ada terus ya kan Kak. Enak juga kalau didukung itu tidak semangat gitu. Semangatnya itu beda, powernya beda. Karena kalau nggak didukung kayak was-was kita. Iya betul, Nah, betul sekali. nanti ini ada apa-apanya baru suamiku nanti apa cinta kan? Itu kalau ada dukungan, positif negatif pasti sama-sama ditanggung. Iya, dengar gitu Pak Rahman. Oke, nah apa saja produk yang ditawarkan dari kebab Nusantara dan pisang Makassar ini? Ya, jadi yang ada di depan tak ini semua itu yang salah depan satu varian yang bestsellernya dari sekian banyak variannya kebab Nusantara. Ada kebab daging, kebab pisang yang darcoko dan ada burger sapinya. Itu yang
bestseller. Yang bestseller ya. Yes. Oke, jadi ada 3 yang bestseller yang banyak sekali orang suka, peminatnya. Betul. Dan saya salah satu yang pernah mencoba produknya Betul dari kebab sekali. Nusantara daging waktu itu, tapi memang tambah enak memang. Masya Allah, terima kasih hostku. Masya Allah. Nah ini saya dengar-dengar selain produk dari kebab dan pisang ini kan, ini katanya bisnis make up juga. Iya betul sekali Kak. Jadi saya jalankan di satu waktu. Satu waktu ya. Make up di bidang jasa, Iya. kuliner yang kebab ini. Oke, kalau yang bukan beralih sih, sampingan juga kan yang namanya make up. Iya. Nah itu make up itu sejak kapan itu mulai membuka jasa untuk make up? Terlalu berani mungkin saya ya. Jadi saya buka usaha kebab ini bersamaan dengan make up. Oh wow. Iya. Belajar make up dari mana nih Kak? Otodidak. Otodidak ya. Iya. Luar biasa. Otodidak. Terus tidak lama seperti itu karena saya berpikir saya mau jangka panjang, jadi saya Iya. ikut kursus-kursus. Jadi ini belajar awalnya itu otodidak Iya, dan betul. akhirnya lama-kelamaan mengikuti pelatihan-pelatihan Iya, betul sekali. yang ada di Makassar. Betul sekali. Tidak Kak. butuh musuh kah? Ya, itu biasa. Jadi kalau butuh portofolio cari musuh lagi. Jadi teman-teman yang mau make up atau ada acaranya juga bisa calling. Asik. Iya. Oke, sebentar kita tentang kontak-kontaknya dulu ya. Oke. Bagi ini kan ada tantangan terbesar nih biasanya dalam merintis suatu usaha ya. Betul. Apa ini tantangan terbesarnya yang selama merintis usaha tak ini Kak? Banyak Kak. Banyak. Jadi namanya kita punya usaha itu kalau mau besar namanya usaha tak harus juga punya effort yang besar. Iya. Jadi awalnya itu bagaimana saya meracik bagaimana caranya, apa saja bahan yang bisa masuk di kebab ini supaya rasanya enak terus disukai sama banyak orang. Itu yang pertama. Jadi try error di situ. Ini ndak enak ganti bahan lagi, ini ndak enak ganti bahan lagi. Jadi gonta-ganti produk yang masuk sampai saya memutuskan dengan satu produk paten yang saya rasa sudah cocok dan orang-orang sekitar juga approve. Ya sudah saya patenkan dengan rasa yang seperti itu. Terus yang kedua saya harus cari komunitas ya. Bagaimana caranya supaya saya punya usaha ini dikenal banyak orang. Terus jalan untuk memperkenalkan saya punya produk ini terbuka. Salah satunya saya bergabung di komunitas RC ini. Rido Challenge ya. Betul. Sejak kapan bergabung sama Rido Challenge Kak? Di tahun ini Kak. Oh baru tahun ini, pantasan ya baru ada informasinya. Iya. Itu dapat informasi gabung dengan komunitas Rido Challenge itu sejak kapan? Informasinya dapat? Informasinya dari teman UMKM juga. Oh dari teman UMKM, iya. Jadi kalau kita punya usaha mungkin cepat berkembang harus memang masuk di komunitas. Iya. Benar Karena sekali. dengan masuk di komunitas itu pintu untuk memperkenalkan kita punya usaha terbuka lebar. Memang. Tergantung kita mami kakak. Iya betul. Mau dikenal harus di action. Iya. Kalau mau jalan di tempat ya. Iya begitu Miki. Begitu Oke, dalam mengganti yang namanya bahan-bahan kan itu awalnya kita ganti-ganti bahan untuk mencari rasa yang pas memang yang cocok di lidah gitu ya, lidahnya customer pastinya. Itu ada berapa lama itu gonta-ganti bahan sehingga pas dengan rasanya? Kurang lebih 3 bulan Kak. 3 bulan ya? Oke. Jadi sebelum saya memasarkan keluar itu 3 bulan itu saya coba-coba. Iya, coba-coba. Iya. Jadi ganti dengan bahan-bahan yang premium. Iya, yang cocok, yang mungkin insya Allah semua orang suka gitu. Dan korbanku adalah keluarga sendiri. Enak enggak? Iya. Enggak enak ganti. Iya.
Jadi yang sebagai testi yang mencoba Iya. adalah keluarga sendiri. Iya, betul. Iya. Jadi walaupun ada memang masukan itu dijadikan pelajaran juga Iya, yang masukan betul. gitu ya, diperbaiki Iya. kualitas rasanya seperti apa. Oh luar Jadi biasa. sebelum saya di komentar sama orang lain, lebih Iya. baik di komentar sama keluarga sendiri dulu. Jadi sebelum diberikan itu harus komentar yang jujur ya. Yang jujur ya. Jadi- Nah, tempat untuk mempromosikan produknya sendiri di rumah kah atau mungkin ada satu tempat yang memang dibuat untuk penjualan dari kebab ini? Untuk media promosi saya awal-awal itu hanya mengandalkan Instagram sama WA. Instagram sama WA. Iya. Oke. Jadi alhamdulillahnya tidak berhenti posting, selalu posting. Dan dari situ saya mulai berkembang, banyak ditawari dinas untuk Iya. ikut pelatihan, komunitas juga seperti itu. Nah, nextnya kita jalan gitu, Berarti ini stay di rumah ya? stay di rumah. Stay di rumah, tapi promosinya di berbagai media sosial. Iya, betul. Awalnya di Instagram dan WA. Apa nggak diteruskan di Facebook atau mungkin di media sosial lainnya? Iya, jadi hanya di Instagram, TikTok, WA, TikTok juga. terus kita daftar juga di ojol, ojek online Iya. seperti Grab, Gojek, Maxim, sama Shopee Food. Nama dari Instagram dari akun kebab daging ini apa nih Kak? Instagramnya kebab Nusantara _Makassar. Oh, kebab Nusantara _ Makassar. Iya. Oke, kebab Nusantara _ Makassar. Terus kalau yang nama dari TikToknya? Sama Ya, jadi semuanya sama ya. Sama, biar Karena customer tidak ya, bingung. nggak bingung. Terkadang kan pelaku UMKM dia berbeda-beda nama gitu. Jadi akhirnya kita bingung. Iya. Nah, ini mana ya? Awalnya mau kepo masuk ini scrolling Iya. media sosial nggak jadi, karena kita bingung. ribet di nama kan. Nah, kalau promosinya sendiri itu Iya. promosinya berupa video kah atau mungkin promosinya berupa foto atau apa nih? Campur semua Kak. Campur random ya? Ada foto, ada Iya. video karena masing-masing insight-nya berbeda. Iya. Insight yang video itu lebih besar daripada foto, tapi kita juga butuh promosi via flyer. Iya, benar. Foto. Betul, gitu. betul. Tapi kalau misalkan yang berupa video ya, katakanlah kalau video sendiri itu videonya berupa apakah produknya aja yang di video atau mungkin ada video tentang testi dari orang atau kayak gimana Kak? Iya, itu sudah include semua Kak. Jadi semuanya kita lakukan. Oh, semuanya dilakukan Ada ya, random. testi yang dari proses pembuatan, iya. gulung, bakar sampai kita serahkan ke ojol ataupun customer offline. Iya. Ada juga yang kontennya dari karyawan kita sendiri. Dan kemarin alhamdulillah ada pendampingan dari dinas inkubator. Iya. Didampingi selama kurang lebih 3 bulan. Jadi ada yang buatkan konten video langsung Oke. di tempat usaha. Berarti ada timnya memang Kak Iya, ya, ada dari tim. pembuatan produk, Iya, pembuatan sampai- video dan sebagainya itu ada semua timnya. ada, Saya iya. pikir kita tuh yang bikin, kata Tompe yang mau video. Oh, dokter Tompi ya. Kita Tompi keuangan, kita Tompi yang bikin. Iya. Jadi berapa karyawan ini Kak? Untuk saat ini kalau yang stay di toko itu 1, tapi Iya. kalau event kita patenkan 2 karena event biasa kita Kewalahan di situ. kan. Jadi saya sebagai tim supply berulang. Iya. Iya. Luar biasa ya ternyata perjuangan ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, sebagai mantan karyawan, keterampilan apa yang paling membantu dalam menjalankan usaha tak? Keterampilan ya itu selama jadi ibu rumah tangga Iya. saya bikin ini usaha kebab, di samping itu saya juga bikin itu bidang jasa itu make up. Oke, jadi
selain ini ya bidang jasa make up ya, Iya. pastinya itu yang dijadikan usaha Iya, karena karena- memiliki kelebihan untuk melukis-lukis orang. Ya betul, karena saya berpikir kalau saya bisa jalankan sekaligus, dua sekaligus, kenapa tidak? Iya, Karena masing-masing ada porsinya, ada rezekinya. Iya benar. Ih, luar biasa deh istrinya Pak Rahman. Terima kasih. Iya. Oh iya iya. Jadi ini intinya kayak gini, dari yang pembahasan kita ada dukungan dari keluarga yang Iya, membuat kita semangat untuk menjalani usaha seperti Iya, ini. betul. Ya. Jadi memang kita pantang mundur. Iya, tidak boleh. Maju tidak, terus. Iya, kalau bisa kata maju terus itu saja yang kita Iya, iya, tanamkan iya. di dalam mindset. Jangan ada kata Betul. mundur. Jadi kalau kita memang bisa make up, bisa membuat kebab, Kenapa tidak? Iya. Saya lagi kalau pintar ke make up, pintar ke buat kebab, ku bikin tonji, Iya. tapi tidak ku tahu gini Kak. Oke, sebelum kita lanjut lagi ya Kak, kita dengarkan lagu dulu ya biar kita lebih semangat lagi. Oke. Oke. Di
jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku. Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan. Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar. Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully. Raka, kamu batuk lagi? Dari kemarin gak berhenti-berhenti deh. Oh, jangan-jangan kamu tuberkulosis ya? Oh, cuma debu, Li. Nanti juga sembuh kok. Enggak gitu, kamu harus periksa, Kak. Tuberkulosis itu bukan aib. Dan sekarang kan ada program penuntasan tuberkulosis dari pemerintah. Periksa deh, obatnya gratis kok. Serius gratis? Aku kira ribet dan mahal. Enggak kok. Yang penting jangan ditunda, biar cepat sembuh dan gak nular ke orang lain. Program penuntasan tuberkulosis bersama wujudkan Indonesia bebas tuberkulosis. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita yaitu Teras UMKM dengan narasumber kita Kak Asmiati, owner dari Kebab Nusantara Daging dan Pisang Makassar. Oke, Kak Asmiati, lanjut Iya, lagi Kak. ya. Siap. Oke, Kak Asmiati, bagaimana cara mengatur waktu antara mengurus rumah tangga dan mengembangkan bisnis? Secara kan Kak Asmiati orangnya sibuk sekali, Ki. Masya Allah. Iya. Jadi untuk saat ini kan usaha masih di rumah, Kak. Jadi saya itu biasa bangun subuh, jam 5 subuh. Tokoku itu buka di jam 6. Jadi satu kali saya beres-beres rumah, urus anak, Iya. buka juga toko. Karena toko itu enggak langsung, jadi saya buka langsung ada pembeli. Iya. Kadang ada pesanan pagi, kadang tidak ada. Dan alhamdulillahnya anak-anak juga sudah sekolah. Iya. Jadi kalau mereka sudah saya antar sekolah,
full mie waktu kok di rumah. Begitu ya. Uh-uh. Nah ini alamat toko tak di mana itu Kak? Di Tamalate 4 nomor 15. Tamalate 4 nomor 15 Iya, dekat-dekat apa di Kak? belakangnya Bank BTN. Bank BTN belakangnya ya. Hertasning. Oke, Dekat Hertasning. kantor DPR. Dekat kantor DPR. Yes. Oke. Nomor kontak yang bisa dihubungi mungkin untuk para pendengar kita yang mendengarkan Pro 4 RRI Makassar penasaran dengan kebab Nusantara daging ini. Nomor telepon yang bisa dihubungi Kak. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 085 299 60 3939. Bisa diulang dong. Oke, 085 299 60 3939. Oke, jadi yang penasaran dengan produk dari kebab Nusantara daging dan pisang Makassar ini, hubungi kita di nomor yang sudah disebutkan sama ownernya kita ya. Oke, Kak, pernahkah mengalami masa sulit dalam usaha? Bagaimana cara bangkit dari kondisi tersebut, Kak? Tetap harus tanamkan dalam hati apapun yang terjadi sama usaha tak harus konsisten. Oke. Konsisten buka toko, konsisten upload apapun hal tentang usaha tak, dan jangan pernah mundur, insecure atau apapun hal negatif yang membayang-bayang di diri tak. Jalan saja. Ada rezekinya itu. Ada rezekinya ya. Oke. Strategi yang digunakan untuk menarik pelanggan di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat saat ini, Kak. Ini yang penting sekali. Jadi di tengah persaingan yang bukan cuma satu penjual kebab di Makassar, apalagi. Betul sih. Iya, sudah banyak sekali. Jadi kita itu selalu terapkan konsisten dengan rasa. Apapun yang terjadi, apalagi untuk sekarang ini Kak, bahan baku sudah pada naik. Kita tetap konsisten dengan rasanya kebab Nusantara yang premium dan kita tidak mengganti-ganti apapun itu, mulai dari bahan, saus, perdagingan. Pokoknya kita konsisten dengan bahan yang dari awal kita gunakan. Iya. Jadi ini perlunya ada konsisten gitu ya. Betul. Oke. Seberapa penting pemanfaatan media sosial dalam mengembangkan UMKM saat ini? Penting sekali Kak. Penting sekali. Ya, betul. Apalagi sekarang ini sudah era digital. Jadi Instagram, TikTok itu tolong jangan di skip untuk yang punya usaha. Ya, karena dari situ para pecinta-pecinta kebab akan muncul dengan sendirinya dengan melihat kontennya kita. Kalau kita rajin upload. Dari situ kita juga bisa dapat customer baru. Iya benar. Gitu. Jadi penting sekali ya yang namanya mempromosikan produk-produk kita yang ada di media sosial. Karena sekarang kan zamannya orang menggunakan media sosial gitu ya. Makanya kenapa kita siaran langsung juga di media sosial. Iya betul sekali Kakak. Nagita Slavina saja yang sudah Sultan Andara masih promosikan brandingnya. Betul. Apalagi kita. Jadi jangan mau malas-malas mau kalau kita Sultan apa? Produk kita Sultan apa? Masya Allah Sultan Tamalate. Iya, amin. Bagaimana menjaga kualitas rasa dan pelayanan agar pelanggan tetap loyal gitu? Nah, sebisa mungkin kadang kita buat promo Kak. Harga bundling meskipun tidak sering karena apalagi untuk saat ini harga bahan baku pada naik. Sebisa mungkin kita bikin harga promo, utamanya untuk customer yang sudah lama, yang sudah sering berulang beli sama kita. Tapi tidak mengurangi keuntungan atau kayak gimana itu? Harus usaha apapun itu harus selalu sisipkan sistem sedekah di dalamnya. Masya Allah. Karena itu yang bikin bertahan kita punya usaha dan kita dijauhkan dari bala atau orang-orang yang niat jahat. Masya Allah, kita, luar biasa memang ini owner Kak. Masya Allah, semoga bisa konsisten Kak. Insya Allah, amin. Oke. Apa inovasi yang dilakukan kebab Nusantara agar terus diminati konsumen? Oke, inovasi apa? Mungkin membuat produk baru kah? Iya, betul. Atau jadi gimana? Setiap tahunnya kita mengusahakan
Ataupun yang tercepatnya itu per 8 bulan kita launchingkan menu baru. Iya, jadi di tahun kemarin itu customer offline yang datang singgah di toko selalu bertanya, Kak ada minumannya? Belum. Kak ada minumannya? Jadi itu terulang terus kita launchingkan. Minuman seperti itu. Minuman jadi, apa yang dibuat itu, Kak? Seperti green tea, Kak, Thai tea, nyaman, yang bestseller. Memang nyaman, sesuai dengan kalau dinikmati dengan makanannya. Iya. Betul. Apalagi kalau kita nonton drakor kayak kita nggak rasa itu. Kalau satu saja kebab nggak cukup. Betul. Kebab Sultan. Masya Allah, amin. Amin. Tapi nggak mau ganti nama ya, tetap ya Kebab Nusantara. Iya, insya Kalau Allah. Sultan lain lagi tuh, harus launching lagi. Betul. Jadi ribet Ki. Jadi ini brand Kebab Nusantara itu Kak, mungkin bisa dibilang diusahakan paten namanya. Paten, ya? Biar namanya bisa besar seperti namanya Nusantara. Oke, sip, mantap. Oke, menurut Anda apa kelebihan menjadi pelaku UMKM dibandingkan bekerja sebagai karyawan? Lebih banyak keuntungannya kayaknya Kak. Oh, banyak keuntungannya. Di satu sisi saya sebagai ibu rumah tangga, saya punya usaha sendiri itu lebih bisa Kak manage waktuku sendiri. Iya. Saya bisa antara anak sekolah, jemput, tanpa harus dakdikduk jam berapa ini. Kan kalau di kantor kita terbatas dengan waktu. Iya. Terus yang kedua penghasilan. Iya. Itu kembali. Kalau kita konsisten dengan usaha tidak buka tutup, insya Allah penghasilannya akan lebih besar daripada waktu kita bekerja. Iya. Masing-masing ada plus minusnya, tapi saya memilih menjadi ibu rumah tangga yang tetap punya penghasilan dan alhamdulillah penghasilannya lebih besar. Luar biasa ya. Sejauh seandainya disuruh memilih. Tapi hidup itu pilihan, hidup Kakak. Itu pilihan Iya, ya betul. Kak ya. Tapi saya nggak punya kelebihan untuk memasak. Nantilah insya Allah saya bisa lah. Oke, bagaimana dukungan keluarga berperan dalam perjalanan usaha Anda? Seperti kakak katakan tadi, suami itu sangat mendukung ya. Iya, betul sekali. Jadi dia selalu koreksi, ganti mie ini tak, meja tak, ganti mie kursi tak, tambah ki ini, tambah ki itu. Jadi betul-betul itu peranan keluarga itu sangat penting karena namanya kita pengusaha, nggak mungkin itu ide-ide muncul, ide-ide bagus muncul semua dari kita. Kadang itu udah ada dari orang lain ataupun dari keluarga tak sendiri. Jadi dari komentarnya mereka itu yang kita kembangkan. Kalau kita mau punya usaha lebih besar lagi, lebih dikenal sama banyak orang seperti itu. Dia luar biasa memang Pak Rahman sangat mendukung apapun itu, semuanya demi kemajuan usaha istrinya ya. Amin. Oke, apa pencapaian yang paling membanggakan sejak menjalankan Kebab Nusantara? Masya Allah, pencapaianku bisa Kak healing ke luar negeri, bisa Kak nyicil-nyicil emas, terus bisa Kak belanja apa yang saya mau. Wih, iya. Memang luar biasa kalau udah jadi pengusaha deh. Iya. Wah, jadi kembali Kak, kalau kita konsisten, pasti hasilnya juga lebih besar. Iya, seperti itu. Apa pesan tak bagi para ibu rumah tangga atau mantan karyawan yang ingin memulai usaha dari rumah, Kak? Oke. Terima kasih Kak. Ini saya bukan menggurui, cuman berbagi. Berbagi. Kalau saya, ayo ibu-ibu yang ingin punya penghasilan lebih, apa yang bakat yang kita punya, tolong kita kembangkan. Suka bikin nasi goreng, anak-anak tak suka. Coba kita kembangkan itu, kita kemas dengan baik, terus kita pasarkan dulu ke tetangga-tetangga tak. Pokoknya apa bakat yang kita punya, kembangkan Ki. Jangan Ki insecure dan harus Ki konsisten untuk jalankan terus itu usaha supaya bisa besar. Luar biasa. Iya. Nah, dengar tuh untuk para pemula ya. Oke.
harapan dan target apa yang ingin dicapai Kebab Nusantara dalam beberapa tahun ke depan nanti nih? Semoga dimudahkan, semoga ada jalan rezekinya. Kebab Nusantara bisa buka cabang di berbagai daerah tanpa mengubah rasa dari apa yang sudah kita pasarkan untuk saat ini. Oke deh, Amin. kalau begitu. Amin ya rabbal Amin. alamin. Baik, Kak Oner, sayang sekali kebersamaan kita harus tuntaskan sampai di sini dulu ya. Ya, mudah-mudahan saja Kebab Nusantara Daging dan Pisang Makassar ini makin sukses selalu, Amin, amin, makin ya Allah. dikenal sama banyak orang dimanapun berada. Amin, amin. Dan tentunya ownernya makin sehat walafiat, Amin. makin semangat, makin jaya. Jaya. Oke, kalau begitu Kak Oner, Kak Asmiati Dik? Iya. Cocok nih. Akrabnya disapa Asmi, Kak. Asmi pada Kak Asmi, kita Oke. tuntaskan ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu. Oke, terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang mako aneh ngawasirang kuna landiran tanah pangainku likanenu albenaku patara masih memiliki naku